بالهدى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد Lu pada ngantuk apa lapar? Itu ada daun, lu makan daun aja gitu. Mudah-mudahan nasi goreng beli sendiri, gua yang makan. Mudah-mudahan jawab salam, insya Allah yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Lu anak kecil, nggak usah amin-aminin, belum ngaceng. Mudah-mudahan yang jawab salam, insya Allah yang punya utang nambah utangnya. Takutnya lu PA kan? Bagi yang punya utang lu nggak mau bayar, Dan mudah-mudahan insya Allah yang belum berangkat haji. Ya, kalau naik haji itu mesti pakai apa? Pakai baju. Kalau nggak pakai baju telanjang. Ya, mudah-mudahan insya Allah tahun ini berangkat haji bersama Habib Abdullah. Ya, tapi jangan ngutang. Haji ngutang ada di sini. Ada di sini ada. Mudah-mudahan kagak ada di sini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada warga kampung apa ini? Masuk lubang tikus. Apa namanya ini? Tambung Rengas. Rengas. Mudah-mudahan ada yang dari mana? Jakarta Selatan ada. Jakarta Timur ada. Di London. Lagi nonton dia di YouTube, nonton gua ganteng, ya. Mau lihat muka Ustadz Anwar, ya digantung Yesus. Nggak boleh, ntar gue dikena lagi. Ini malam adalah malam minggu, betul gak? Duduk di Majelis Nurul Mustafa, kebiasaan yang diajarin sama guru-guru kita. Nggak lepas kita baca selawat, jangan dengerin sama yang gedabrus. Tahu gedabrus kalau? Tuh yang di TikTok gedabrus, dobolu, TA gitu. Lu nggak usah dengerin, karena al-istiqamah alfa min alfil karamah. Orang yang istiqamah duduk di majlis ta'lim lebih mulia, lebih agung. Orang yang punya karamah nembus ke tembok. Ada di sini. Nah, tanya sama Ustadz Yesus. Dia bukan tembok lagi, jarum dia bisa tembus. Maka dari itu kita udah dengerin ilmu tentang masalah haji. Emang nih haji luar biasa hadirin. Orang berangkat haji, orang bisa sekarang jalan kaki, nggak tahu udah nyampe apa belum. Ada di TikTok, benar gak? Jalan kaki, ya nggak tahu dah. Innama a'malu, urusan dia punya niat dia karena Allah, apa dia karena dirinya dia pengen ngogabib, apa namanya itu yang viral, itu urusan dia bainahu wa bainallah. Yang penting Nabi ngajarin kita jangan kita paksa kalau buat kita ibadah, betul gak Tong? Tetapi diancam sama Nabi kalau dia punya harta lebih, dia punya harta banyak, kagak haji, dia ke Pelabuhan Ratu bego. Ada yang begitu? Banyak. Bulak balik kemana? Mau kencing aja ke Cina, kan main. Mobilnya berjejer, mobil-mobilan. Rumahnya berjejer, mobil, rumah-rumahan pada poli. Poli, ya nggak Pak? Bener nggak? Zaman sekarang orang banyak gengsi, betul nggak? Gengsi dibanyakan, ujung-ujungnya dia bingung buat bayar pinjol. Banyak yang begitu nggak? Makanya ente ini duduk di majelis, diajarin sama ulama supaya lu kagak bengong. Betul nggak? Apalagi malam minggu berjejer kondom di mana-mana. Lah,
Anak muda sekarang mainnya I love you full. Dikasih cilok. Udah kelepekan tuh cewek goblok. I love you, kamu adalah orang yang kucintai. Ah, tai kucing. Ujung-ujungnya dipengen AO. Nauzubillah men. Hati-hati, punya anak perawan. Kalau perawan itu ibarat kaca, kalau udah pecah nggak bakal bisa lagi balik. Lo laki nggak kelihatan pecahnya. Lo jangan ngira. Ini kan ilmu di malam minggu ngajarin supaya kita ini istiqomah. Bagaimana sih supaya kita nggak galau? Ada hadrohnya, ya gak? Main hadroh plak lungkung tik bung belum. Ada vokalnya, suaranya merdu. Ya, walaupun tidak ada Ustadz Jamal Al-Mirdati, udah ketemu sama Nabi Muhammad, ada penggantinya orang cinta. Tadi kata Habib Abdullah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang kalau pengen dicintai sama Nabi, nggak gampang perjuangannya tong. Mesti dia berjuang. Apanya? Hartanya, kalau dia punya harta. Lah kalau kagak gablek dia hartanya kagak gablek. Ngadon ke rumah orang wae, makan ke rumah orang, betul gak? Ada yang begitu? Ada. Kagak jauh-jauh lu datang ke majelis Nurul Mustafa, dapat yang lu demen. Oh, taunya apa? Kuntilanak. Jangan. Yang penting innama a'malu, perjuangan itu harus ada pengorbanan. Dari mana aja datang majelis Nurul Mustafa, ada di sini sekarang, masya Allah, saya jauh dari sini 1,5 jam. Tidur bangun tidur kagak nyampe. Tapi karena cinta, gue datang ke tempat sini. Coba lu kalau pikir datang ke Bogor, nyampe gak? Insya Allah ya. Lu kagak, kalau kagak ada duit, kagak gablek, mau datang kemana? Tapi karena niat, tuh lihat orang datang, orang mau lab ke Mekah, bayangin, nggak tahu ujungnya kemana. Nyampe dikit-dikit lagi. Halo guys, saya sudah sampai di Hong Kong, Hengqinghua. Nyampe di Hong Kong di Cina. Lah kita nonton, ada saya udah sampai di Bekasi, yang nonton 2 orang, balik lagi ke rumah dia. Betul gak? Makanya semua itu gimana niat. Tadi Habib Abdullah bilang, kita ini di zaman sudah banyak iman kita diubah-abik sama setan gepeng. Hadirin nih, lu setan gepeng mau gak? Gua lempar nih, mau gak? Balikin 10 juta. Lu kagak mau katanya. Bagian duit aja lu kagak mau kadang. Maka dari itu hadirin, kita ini cuman menyambung lisan apa yang dikatakan oleh ulama agar kita tidak salah jalan. Lu kalau ada GPS mau ke rumah Fulan bin Fulan, kata GPS ke rumah dedemenan gua, dikasih tahu gak? Kagak tahu kan? Tapi kalau RT RW dikasih tahu gak? Itulah tanda kehidupan kita hadirin. Kalau kita nggak ada ulama yang didik kita untuk kenal kepada Allah, mungkin malam hari ini lu bisa sembah pohon jamblang. Masih ada pohon jamblang sini? Kagak ada. Apa kayak lu disembah? Kalau ada kagak ada ulama. Tapi karena ada ulama, ini anak-anak muda yang malam hari ini pada main ML kagak ada. Pulang dari sini main lagi bego. ML 24 jam dari subuh ke subuh mati itu internetnya sama, dia juga mati. Ngeri Pak, ngeri. Bapak orang tua juga harus perhatiin sama anak zaman sekarang. Kalau nggak diperhatiin zaman sekarang, nih anak pulang jangan salahin kalau pulang dia matanya melotot sama kedua orang tua. Kenapa? Karena anaknya nggak ngedidik kenal untuk cinta kepada Allah. Betul nggak? Banyak zaman sekarang, makanya kita dididik. Jangan salahkan anak kalau tiba-tiba anaknya ngebunuh kepada orang tuanya. Banyak gak yang begitu? Banyak. Lihat di media-media, di internet, semua karena urusan dunia.
Ad-dunya ra'siul kulla khatiin. Dunia itu tempat daripada pangkal kesalahan. Jadi kalau salah untuk kita menyetir dunia, maka kata hadis akan terjerumus dengan kegelapan dan kerakusan di dunia. Apalagi bagaimana kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, saya Habib Abdullah dididik terus oleh Habib Hasan. Saya punya saudara itu 3 hadirin. Pertama Habib Hasan, kedua Habib Abdullah. Yang pertama sudah kembali ke rahmatullah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pun begitu, lebih dahulu beliau meninggalkan kita. Tetapi saat ini kakak saya yang masya Allah, yang gantengnya melebihi artis, tapi lebih ganteng saya sedikit. Lu terus-terusan serius lu jangan. Kita doain. Ini perjuangan ini kagak gampang. 1 tahun kita ditinggalkan oleh Habib Hasan. Begitu banyak godaan dan rintangan hadirin, ya. Tetapi beliau selalu menyemangati, susah banget bahasanya ya. Menyemangatin supaya apa? Terus berdakwah syiar. Sehingga kita ini tetap masih di naungan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur enak Adam. Karena lantunan salawat itu menyampaikan kita untuk salam pujian kepada Nabi Muhammad. Dan siapa tahu tadi kata Habib Ahmad, kita berangkat haji, ada orang yang berangkatin. Betul gak? Nah kita gak tahu lah, doa di sini kan idama al-gaum. Kalau ada satu perkumpulan, ya, arbainan nafar, 40 aja kumpul mereka, yadhkurullahu subhanallah ta'ala, mereka menyebut nama Allah. Kita udah berapa kali nih dari jam 6 sebut salawat, zikir. Maka faminhum min aulia, di antara 40 itu ada kekasih Allah subhanallah ta'ala, yang mana dia berdoa menijabahkan. Makanya kita doa di majlis ini, doa yang baik, yang benar. Jangan doa ya Allah berikan saya cari jodoh. Goblok. Di majlis pengen jadi jodoh. Kagak. Ya Allah berikan saya keberkahan dunia wal akhirah. Ketika saya berdoa ya Allah, maka kabulkan doa-doa saya ya Allah. Ya, tapi jangan dikeluarin juga dalam hati. Kalau keluar ya Allah kayak orang gila, jangan. Tapi dalam hati ya Allah. Pasti Allah mendengar apa daripada hati-hati kita. Maka dari itu mari kita kumpul di sini lebih dari 40. Mudah-mudahan ya Allah orang bisa memberangkatkan kita dengan wasilah majelis ini berangkat ke tanah suci ya Allah. Ya Allah yang masih banyak urusan tetek bengek dan lain sebagainya, ya Allah mudah-mudahan dilancarin sama Allah. Ya Allah yang belum dapat kerjaan udah 10 tahun di rumah mulu, mudah-mudahan malam hari ini dapat kerjaan. Dan ya Allah ketika kau matikan kami di dunia ini, matikan kami dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Itu doa. Itu namanya kita doa kepada Allah di majlis yang baik, ya, yang perempuan yang masya Allah istiqamah. Lu jangan kotorin di majlis. Anak hadrah juga jangan, ya, mentang-mentang hadrah muridnya Habib Abdullah, ditoret si Fulan bin Fulan. Jangan. Kita di majlis min halagah nurillah, kita ini di rombongan atau di lingkaran daripada cahayanya Allah. Ya anak kokak, saya bukan mengasih pun marah, tapi banyak di majlis orang dia datang berbondong-bondong, tapi dia merusak bukan majlisnya, tapi dirinya merusak daripada hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya pulang dari majlis saya minta engkau yang masih punya kedua orang tua pulang, jadiin contoh di majelis Nurul Mustafa, lu cium tangan bolak-balik, ya, cium tanganmu guru lu bisa sama orang tua, cium tangan. Karena orang tua nggak minta untuk ngasih uang yang banyak, tapi yang diminta kepada orang tua adalah akhlak,
karimah, akhlak yang baik yang menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Karena banyak orang ilmu dipelajar ke sono ke sini, tapi akhlaknya tidak ada. Ini yang dikhawatirkan di zaman saat ini, apalagi anak-anak muda yang sudah banyak beredar, yaitu apa? Medsos yang meracuni. Tadi kata Habib Abdullah, ngeracunin agar kita jauh dengan Nabi Muhammad SAW, agar kita jauh dari apa? Orang-orang yang duduk di majlis ilmu Nabi Muhammad SAW. Ya, apalagi banyak musibah kemarin tuh, yang musibah kemarin berapa orang tuh yang tungguling tuh di daerah mana tuh? Anak muda mati semuanya. Tujuannya bukan karena apa, nggak tahu, nggak paham. Makanya ente pulang di sini baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, banyakin ya Latif. Ya, mau pulang, mau nyampe majelis, pulang ke rumah baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, agar Allah melembutkan perjalanan kita sampai pulang mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fiman atait, birahmatika ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya awal awalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.